بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita pada pertemuan yang lalu, masih pada asar Imam Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, inna hadzal ilma dinun falyandur ahadukum mimman ya'khudhu dinah. Sungguh ilmu ini adalah agama, maka perhatikan dari siapa kalian mengambil agama kalian. Pernyataan Ibnu Sirin ini telah diriwayatkan dari beberapa sahabat dan tabi'in. Ada di antaranya yang tidak sahih, marfu' sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada di antaranya yang mauquf sampai kepada beberapa para sahabat. Ada pula yang maqtu', asar-asar dari beberapa para tabi'in, a'immah selain Imam Muhammad ibn Sirin. Maka di antara yang marfu' riwayat Abdullah ibn Umar, diriwayatkan oleh Ibnu Adi dan Al-Khatib dalam Kifayah. Di situ tersebutkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan kepada Ibnu Umar, ya Ibnu Umar, dinak innama huwa lahmuka wa damuk. Wahai Ibnu Umar, agamamu, yaitu perhatikan dari mana kau mengambilnya, karena itu adalah darah dagingmu. Wandur amman ta'khud, perhatikan dari siapa engkau mengambil agamamu. Khudh 'anil ladzina istaqamu, ambil dari mereka yang istiqamah. Wala ta'khudh 'anil ladzina malu, dan jangan engkau ambil dari mereka yang menyimpang. Namun riwayat ini dilemahkan oleh para a'immah, Ibnu Jauzi, Sakhawi, Ibnu Adi sendiri, dan Imam Ibnu Rajab. Demikian pula selain Ibnu Umar juga diriwayatkan dari Anas ibnu Malik bahwa Rasul SAW mengatakan, inna hadzal ilma din falyandur ahadukum mimman ya'khudhu dinah. Serupa dengan ucapan Ibnu Sirin, ilmu ini adalah agama, maka hendaklah masing-masing kalian melihat dari siapa dia mengambil agamanya. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Adi dan beberapa yang lain, Al-Khatib dalam Jami'. Namun juga dilemahkan riwayat ini, dilemahkan oleh para imam Ibnu Jauzi, Muhammad bin Tahir, dan juga Imam Ibnu Rajab rahimahumullah.
Demikian pula asar atau riwayat marfu' dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallam sebutkan, la ta'khudul ilma illa amman tajuzu syahadatuh. Jangan kalian ambil ilmu, jangan kalian ambil ilmu kecuali dari orang yang boleh untuk kalian ambil atau kalian terima syahadatnya, persaksiannya. Ini juga diriwayatkan Ibnu Adi dan Khatib dalam Tarikh Baghdad, dan juga riwayat Ibnu Abbas dilemahkan oleh Ibnu Jauzi, Khatib sendiri, dan Syekh Nasir Al-Albani rahimahumullah. Ini beberapa asar marfu, tidak ada yang sahih dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas maupun Anas. Di antara asar-asar yang mauquf yang semakna dengan pernyataan Ibnu Sirin ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan, inna hadzal ilma din fanduru amman ta'khudunahu. Sungguh ilmu ini agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambilnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Majruhin dan beberapa a'immah yang lain, namun juga dilemahkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah. Asar mauquf kepada Abu Hurairah juga dilemahkan. Demikian pula asar mauquf pernyataan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, inna hadzal ilma din fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sungguh ilmu ini agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Majruhin, Ibnu Adi dalam Al-Kamil, dilemahkan oleh para a'immah, Hamdi As-Salafi, demikian pula Ibnu Adi, Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, juga Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala. Demikian pula mauquf riwayat dari Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam Tamhid. Kata Syu'aib, beliau berkata, Syu'aib ibnu Habhab, ghadautu ila Anas ibni Malik, aku pergi mendatangi Anas bin Malik. Faqala ya Syu'aib ma ghadabik. Maka sahabat Anas bertanya kepadaku, wahai Syu'aib, apa yang membuatmu datang kemari? Faqultu ya Aba Hamzah ghadautu li ata'allama minka wa altamisa ma yanfa'uni. Sengaja wahai Abu Hamzah, kunyah Anas, aku datang untuk belajar ilmu kepadamu, untuk aku ambil sesuatu yang bermanfaat bagiku dalam agamaku, ilmu. Faqala, maka Anas bin Malik menyampaikan padaku, ya Syu'aib, inna hadzal ilma din fandur mimman ta'khudhuh. Wahai Syu'aib, sungguh ilmu ini agama,
maka perhatikan dari siapa engkau mengambilnya. Ini riwayat Anas, namun juga dipergunjingkan oleh a'immah karena ada Hisham bin Harun dalam sanadnya. Demikian pula diriwayatkan mauquf athar dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an, kata Ali, unduru amman ta'khuduna hadzal ilm fa innama huwa ad-din. Perhatikanlah dari siapa kalian mengambil ilmu ini, karena itu sungguh adalah agama. Diriwayatkan oleh Khatib dalam Kifayah. Namun juga di sanadnya ada Fadl ibn Mukhtar yang dinyatakan majhul dan hadits-haditsnya mungkar. Selain para sahabat, kalau itu athar-athar mauquf, diriwayatkan pula dari beberapa para a'immah tabi'in, seperti dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, Hasan ibn Abil Hasan, ma'ruf dengan Hasan Al-Basri, inna hadzal ilma din fanduru amman ta'khuduna. Sungguh ilmu ini agama, maka ambil, perhatikan dari siapa kalian mengambilnya. Demikian serupa dengan athar Imam Muhammad bin Sirin dari Hasan Al-Basri, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Majruhin. Juga diriwayatkan dari Imam Anas ibnu Sirin, saudara beliau. Imam Anas ibnu Sirin di riwayat Jarh wa Ta'dil Ibn Abi Hatim dan Khatib dan yang lain, Anas bin Sirin katakan, kata Hamad ibn Zaid, dakhalna ala Anas ibn Sirin, dakhalna ala Anas ibn Sirin fi maradih. Kami jenguk Anas bin Sirin dalam keadaan beliau sakit. Faqala, maka beliau menasihati kami, memberi wasiat, ittaqullah ya ma'syarasy syabab, bertakwalah kalian wahai para pemuda. Wanduru amman ta'khuduna hadhil ahadits fa innaha dinukum. Takutlah kepada Allah, perhatikan dari siapa kalian mengambil hadis-hadis ini, karena itu agama kalian. Demikian pula disebutkan dari Imam Makhul Asy-Syami, Imam Tabi'in rahimahullah. Makhul katakan seperti diriwayat Abu Nuaim dalam Hilyah, la yukhadul ilmu illa amman syuhida lahu bit-talab. Ilmu itu tidak boleh diambil kecuali dari orang yang sudah disaksikan ma'ruf dalam talabul ilm, orang yang dikenal, diketahui betul dia penuntut ilmu, belajar kepada ulama, kepada masyayikh ahlu sunnah. Dari orang yang ma'ruf seperti itulah ilmu diambil darinya. Demikian Makhul Asy-Syami katakan. Serupa dengan itu disebutkan oleh Imam Dhahhak ibn Muzahim Al-Hilali rahimahullah. Kata Dhahhak dalam riwayat Ibn Abi Hatim dalam Jarh wa Ta'dil, juga Harawi dalam Dhammul Kalam,
Inna hadzal ilma din fanduru amman ta'khuduna. Sungguh ilmu ini agama, maka perhatikan dari siapa kalian mengambilnya. Demikian pula disebutkan dari Imam Abdullah bin Zakwan Abu Zinad rahimahullah. Abdullah bin Zakwan mengatakan dalam muqaddimah Sahih Muslim, adraktu bil Madinah mi'atan kullahum ma'mun ma yu'khadhu anhumul hadits yuqalu laisa min ahlih. Aku dapati di Madinah 100 orang, semuanya orang-orang yang makmun, amanat. Urusan amanat mereka terjaga, bisa dipercaya urusan harta, urusan ini, uang. Tetapi tidak satupun dari 100 orang ini diambil ilmu darinya, karena mereka bukan ahlinya, bukan orang yang pantas untuk diambil ilmu darinya. Tidak terpenuhi syarat-syarat adalah padanya, bukan karena dia majruh, bukan karena dia tercoreng adalahnya, tetapi karena belum terpenuhi. Wa ila ma'mun, seperti kata Abu Zinad, amanat dia, baik pada dirinya, orang soleh, tetapi dalam masalah ilmu diperlukan sesuatu yang lebih. Tidak hanya kesolehan seseorang, tidak hanya kealiman, alim dalam bahasa Indonesia, seseorang, tapi seperti tadi disebutkan orang yang ma'ruf dengan menuntut ilmu dari para ulama ahlus sunnah. Demikian pula diriwayatkan dari Qasim ibn Ubaidillah ibn Abdillah ibn Umar rahimahullah. Qasim bin Ubaidillah mengatakan, kata Abu Aqil, kuntu jalisan indal Qasim ibn Ubaidillah wa Yahya ibn Sa'id. Kata Abu Aqil, aku pernah duduk bermajlis dengan Qasim bin Ubaidillah dan Imam Yahya bin Sa'id. Faqala Yahya lil Qasim, Yahya bin Sa'id berkata kepada Qasim, ya Aba Muhammad, innahu qabihun ala mithlika azimun an tus'ala an syai'in min amri hadzal din fala yujadu indaka minhu ilmun wala makhraj. Wahai Abu Muhammad, jelek bagi orang sepertimu, perkara besar jika orang sepertimu ditanya tentang perkara agama sementara engkau tidak punya jawabannya, nggak punya ilmunya, karena engkau cucu dari orang besar, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Faqala lahul Qasim bertanya kepada Yahya bin Sa'id, wa amma dzaka, kenapa engkau bilang begitu? Qala li annaka ibnu imamai huda ibnu Abi Bakar wa Umar, karena engkau cucu dari dua orang besar,
cucu Abu Bakar, cucu Umar dari keturunan mereka. Karena dari garis ayahnya dia keturunan Umar ibnul Khattab, dari garis ibunya Qasim bin Ubaidillah ini Ummu Abdillah bintul Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq, sehingga keluarga terhormat. Kakeknya dari bapaknya kembalinya ke Umar, neneknya dari ibunya kembalinya ke Abu Bakar As-Siddiq. Makanya kata Yahya bin Sa'id, jelek orang sepertimu, cucu Umar, cucu Abu Bakar ditanya agama nggak bisa jawab, nggak punya ilmu. Qala, kata Qasim bin Ubaidillah menjawab, aqbahu min dzaka indaman aqala anillah an aqula bighairi ilmin aw akhudha an ghairi thiqah. Lebih jelek lagi, kata Imam Qasim bin Ubaidillah, lebih jelek lagi, lebih besar urusannya bagi orang yang paham dari Allah, bagi orang yang mengerti syariat Allah, jika aku berbicara tanpa ilmu, menjawab tanpa ilmu, atau jika aku ambil ilmu ini dari orang yang tidak siqah. Di sini asyahid. Jika aku jawab tanpa ilmu, atau aku ambil dari orang yang tidak terpercaya, bukan adil, bukan siqah, asal comot, asal ambil, entah ini siapa. Yang penting dapat riwayat, yang penting dapat hadis, dapat ilmu, tanpa diseleksi, tanpa dipertimbangkan. Itu jauh lebih jelek dan lebih besar urusannya dalam agama bagi yang mengerti. Kata Abu Aqil, fasakata fama ajabah, terdiamlah Yahya ibn Sa'id dan tidak bisa jawab. Demikian diriwayatkan oleh Imam Muslim di Muqaddimah Sahih beliau. Serupa dengan itu diriwayatkan dari Zaid bin Aslam al-Adawi, Maula Abu Abdillah al-Madani. Semakna dengan itu. Diriwayatkan pula asar yang serupa dari Imam Abdullah bin Aun al-Basri, yang dikenal dengan panggilan Imam Ibnu Aun. Sama, inna hadzal ilma din fandur amman ta'khudhu dinak. Ilmu ini agama, maka perhatikan dari siapa engkau mengambil agamamu. Diriwayatkan oleh Khatib dalam Faqih wal Mutafaqih. Nah, juga beliau sampaikan, illa mimman syuhida lahu bittalab. Jangan kau ambil ilmumu kecuali dari orang yang ma'ruf, disaksikan, artinya diketahui jelas dia menuntut ilmu dari para ulama ahlu sunnah. Begitu pula disebutkan dari Imam Auza'i, imam besar Abdurrahman bin Amr al-Auza'i, beliau katakan, khud dinak amman tatiqu bih wa tarda bih. Ambil agamamu itu dari orang yang kamu percaya. Ambil agamamu itu dari orang yang kamu ridhoi. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim dalam Jarh wa Ta'dil dan dihasankan sanadnya
Begitu pula Auza'i berkata di riwayat Ibn Asakir di Tarikh Dimashq, "I'lamu anna hadzal ilma din, fanzuru ma tasna'un, wa amman ta'khudun, wa biman taqtadun, wa man ala dinikum ta'manun." Kata Auza'i, ketahui ilmu ini agama, maka perhatikan apa yang kalian lakukan. Dalam perkara ilmu ini kalian berurusan tentang agama, urusan besar. Maka dari siapa kalian ambil? Perhatikan. Kepada siapa kalian berqudwah, bersuri toladan? Karena belajar dan menuntut ilmu ada pengaruh. Kalian akan bersuri toladan, berqudwah kepada orang yang mengajarimu ilmu ini. Dan kepada siapa agama kalian ini kalian percayakan? Kamu ambil dari siapa, berarti itu kamu percayakan kepadanya. Sehingga agama kamu seperti ini yang kamu yakini, ini yang kamu amalkan, ini yang sikap yang kamu ambil, semua itu berdasarkan ilmu yang kamu pelajari. Dan itu tergantung kepada orang yang kamu percaya. Siapa yang kemudian mengajarkan ilmu itu kepadamu? Serupa dengan itu pula dikatakan Zaidah ibn Qudamah. Disebutkan pula oleh Uqbah bin Nafi' Al-Qurashi Al-Fihri. Disebutkan pula oleh Malik ibnu Anas, imam. Riwayat Malik diriwayatkan Roma Hurmuzi dalam Muhaddithul Fasil. Kata Imam Malik, "Inna hadzal ilma huwa lahmuka wa damuk." Ilmu ini sungguh darah dagingmu. Wa anhu tus'alu yaumal qiyamah, dan tentang ilmu kalian akan ditanya, diminta pertanggungjawaban di hari kiamat. Fandur amman ta'khudhu, maka perhatikan dari siapa kalian mengambilnya. Demikian disebutkan dari para a'immah. Dan banyak riwayat-riwayat terkhusus dari Imam Malik ini, Imam Madinah Darul Hijrah. Bahkan itu yang sering diwasiatkan oleh Imam Malik kepada murid-muridnya, kepada umat. Kata Khalid ibnu Khidash, ketika aku meninggalkan Imam Malik, aku minta wasiat kepada beliau, "Ausini ya Aba Abdillah, beri aku wasiat." Mereka demikian ketika hendak berpisah, minta wasiat untuk dipegangi, untuk diamalkan, apalagi dari seorang ulama besar, imam besar seperti Malik ibnu Anas. Maka kata Imam Malik kepadanya, asar banyak diriwayatkan oleh Harawi dalam Damul Kalam, Abdul Bar dalam Jami' dan yang lain. Kata Imam Malik mewasiatkan kepada Khalid, "Taqwallah, aku wasiatkan yang pertama kepadamu takwa kepada Allah, karena itu segalanya. Wa talabul ilmi min indi ahlih, dan carilah ilmu itu dari ahlinya, dari ahli ilmu, dari orang yang memang kamu tahu
berilmu, mengambil ilmu itu dari para ulama yang sebelumnya. Wahakala. 2. Wasiat Imam Malik, taqwallah wa talabul ilm min indi ahlih. Ambil, pelajari ilmumu itu dari ahlinya, ahlil ilm. Kata Imam Malik pula di riwayat Khatib di Kifayah dan yang lain, setelah beliau katakan athar yang sama seperti Muhammad bin Sirin, inna hadzal ilma din fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini agama, maka perhatikan dari siapa kalian mengambilnya. Kata Malik, aku mendapati 70 orang di masjid Rasul SAW. Mereka menyampaikan hadis-hadis Rasul SAW. Rasulullah berkata begini, Rasulullah bersabda begini. Maka tidak satu pun aku percaya dan aku ambil darinya. 70 orang ini. Padahal kata Malik, masing-masingnya dari 70 orang ini, kalau saja diamanati Baitul Mal, pasti dia terpercaya. Amanat betul-betul akan dia jaga, tidak akan dia mengambil, mencuri dan semisalnya, korupsi, nggak akan. 70 orang, artinya orang-orang soleh ini, bukan orang sembarangan. Amanat. Dan mereka di masjid Rasul, ahli masjid, 5 waktu. Tetapi ketika mereka menyampaikan Rasulullah bersabda begini, Rasulullah berkata begini, tidak satu pun aku bisa ambil darinya. Kata Imam Malik, lam yakunu min ahli hadzal sya'n, karena mereka bukan ahlinya di bidang ini, ilmu. Yaqdumu alaina Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah ibn Abdullah ibn Shihab wa huwa syab, fanasdahimu ala babih. Tapi ketika datang Imam Muhammad bin Muslim, lebih dikenal dengan julukan beliau Imam Ibnu Shihab Az-Zuhri, ketika Ibnu Shihab datang ke kami pun berdesak-desakan di majelisnya, berebut untuk mengambil ilmu darinya, dalam keadaan Ibnu Shihab masih muda belia. Tapi karena dia alim, ahlul ilm, kepadanya kami menimba dan mengambil ilmu. Orang tadi yang di masjid 70 orang, orang tua-tua, wa masya Allah, orang soleh, orang taat, ibadah, tapi tidak satu pun bisa dipercaya dalam ilmu. Serupa dengan itu pula disebutkan oleh Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Imam Ibrahim An-Nakhai, ma'ruf, imam besar di masa tabi'in. Beberapa riwayat dari beliau, antara lain yang diriwayatkan Ad-Darimi dalam sunannya, kata Ibrahim, kanu idza aradu an ya'khudhu 'anir rajul nadharu ila salati, ila hayati, ila samti. Dulu, artinya para a'immah, para ulama salaf, jika ingin ambil ilmu dari seseorang, mereka lihat sholatnya, bagaimana ini orang terhadap sholat, menjaga tidak berjamaah 5 waktu di masjid. Mereka lihat hayahnya, samt yang ada padanya, hayah dan samt tentang
Ini tindak tanduknya, perangainya, tutur katanya, gerak-geriknya seperti apa? Jika dia memang terlihat orang yang berilmu dalam kesehariannya, dalam hai'ahnya, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia dalam keseharian, dalam tindak tanduknya, terlihat jika orang itu orang yang berilmu, maka diambillah ilmu darinya. Dilihat. Tidak cukup bahkan hanya diketahui orang itu punya ilmu. Asar Ibrahim An-Nakha'i ini mengajarkan perkara penting. Tidak cukup orang itu hanya diketahui punya ilmu dan bisa diambil darinya, tapi lebih dari itu. Para ulama salaf melihat bagaimana keseharian orang ini, sepak terjangnya seperti apa, sholatnya, ibadahnya, gerak-geriknya, tindak tanduknya. Ini sepak terjang dia dalam muamalah, dalam ini, dalam itu. Kalau dia orang yang terlihat soleh, istiqomah, taat, ini menunjukkan dia mengamalkan ilmu itu pada dirinya, pada kesehariannya. Darinya lah kemudian para ulama mengambil ilmu. Nah, demikian beberapa riwayat asar dari para a'imah selain Imam Muhammad bin Sirin. Tadi sebagiannya ada kelemahan padanya asar. Nah, banyak yang diriwayatkan dari mereka menunjukkan Ibnu Sirin tidak sendirian. Artinya bukan produk pribadi Ibnu Sirin mengada-ngada. Pernyataan emas beliau ini yang menjadi kaidah penting dalam menimba, dalam belajar, bertanya agama. Bukan hanya Ibnu Sirin pribadi berijtihad kemudian menyatakan ini, para a'imah pun demikian, sama. Bahkan lebih dari itu, bahwa yang dikatakan oleh a'imah ini, yang dikatakan oleh Imam Muhammad Ibnu Sirin ini, memang itu yang diajarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan kita tahu para a'imah salaf rahimahumullah, tidaklah mereka berkata kecuali didasari perkataannya itu oleh ayat-ayat Al-Quran, oleh Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian mereka berpegangan, demikian mereka hidup selalu rujuk dan kembali kepada nusus Al-Quran dan Sunnah. Maka kita pelajari dari yang para ulama jelaskan, apa yang dikatakan Ibnu Sirin dan para a'imah ini tadi. Inna hadzal ilma dinun. Sungguh ilmu ini adalah agama. Ilmu ini adalah agama. Ini potongan ini, ilmu adalah agama. Beliau ambil dari nusus, antara lain firman Allah di dalam Al-Maidah ayat ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum
akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat menamakan ilmu yang bermanfaat, amal soleh, hidayah yang Allah utus Rasul SAW dengannya, Allah namakan sebagai agama. Akmaltu lakum dinakum. Aku sempurnakan agama kalian. Apa yang disempurnakan? Ya ilmu yang diajarkan Rasul SAW, amal soleh, al-huda yang beliau sampaikan kepada umatnya. Allah namakan itu sebagai agama. Demikian pula yang Allah sebutkan dalam Ali Imran ayat 19, Innad dina indallahil Islam. Juga di dalam ayat lain Ali Imran 85, wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang mengharap selain Islam sebagai agamanya, tidak akan Allah terima darinya, dan di akhirat dia menjadi orang-orang yang merugi. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah adalah Islam, yaitu agama yang di sisi Allah, yang tidak akan ada agama yang sah, yang benar di sisi Allah kecualinya. Tidak ada agama yang diterima di sisinya kecuali Islam, yaitu keterikatan seseorang kepada Allah baik secara lahir maupun batin. Terikat menjalankan syariat Allah melalui lisan para rasulnya. Maka yang beragama terikat dengan sesuatu, ucapannya, amal perbuatannya, keyakinannya dengan selain Islam, maka itu bukan agama yang hakiki. Hakikatnya bukan agama yang benar, bukan agama yang diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah menjelaskan bahwa ilmu ini melalui lisan para rasulnya adalah agama. Maka ayat-ayat ini semua sumber bagi Ibnu Sirin dan yang bersamanya tadi para imam yang mengatakan bahwa ilmu ini adalah agama. Karena Allah sendiri memang menamakan itu sebagai agama, sebagai Islam. Ilmu ini, ilmu agama. Demikian pula riwayat Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallam bersabda, innal ulama warasatul anbiya. Maka sungguh para ulama adalah ahli waris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Tetapi para nabi tidaklah mewariskan dinar ataupun dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu agama. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Yang mengambilnya sungguh telah mendapati bagian yang banyak.
Kata Imam Ibnu Hibban rahimahullah, ulama ahli waris para nabi. Para nabi tidaklah mewariskan kecuali ilmu. Maka ilmu nabi kita adalah sunnah beliau, yaitulah agama kita. Barang siapa, kata Ibnu Hibban, barang siapa yang telanjang darinya, artinya jauh dari ilmu, maka dia bukan dari pewaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini juga sama menguatkan apa yang Ibnu Sirin katakan, inna hadal ilma dinun, ilmu ini agama. Satu potong sepenggal dari athar Ibnu Sirin telah kita ketahui memang itu yang diajarkan di dalam Al-Quran, memang itu yang diajarkan di dalam sunnah. Allah dan Rasulnya mengajarkan demikian, bahwa ilmu adalah agama memang. Sehingga dari sini kita tahu dan paham bahwa perkataan Ibnu Sirin ini bukan dari beliau sendiri, bukan kemudian ijtihad yang dibuat-buat oleh Ibnu Sirin, tapi itu nas Quran, hadis. Bahwa ilmu memang agama. Allah dan Rasul menamakan itu sebagai agama. Penggalan yang kedua, fanduru amman ta'khudhu dinakum, amman ta'khudhuna dinakum, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Perkataan ini, penggalan ini juga berdasarkan nusus. Antara lain yang Aisyah riwayatkan radhiyallahu anha, tala Rasulullah hadhil ayat, Rasulullah baca ayat ini, Ali Imran ayat ke-7, huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Kata Aisyah ketika Rasul baca ayat ini, qala fa idza ra'aitil ladzina yattabi'una ma tashabaha min fa ulaikal ladzina sammallahu fahdharuhum. Jika kamu melihat orang-orang yang mengikuti yang mutasyabihat, meninggalkan yang muhkamat, maka mereka itu orang-orang yang Allah sebut di dalam ayat. Maka berhati-hatilah dari mereka, menjauhlah dari mereka. Diingatkan oleh Rasul SAW agar tidak mendengar dari mereka, agar tidak mengambil dari mereka. Kalau kamu dapati mereka mengikuti yang mutasyabihat dari Al-Quran, mereka tinggalkan yang muhkamat. Makanya kata Imam Nawawi rahimahullah di syarah
hadis ini, kata Imam Nawawi, karena hadis di Bukhari Muslim, ayat dengan hadis, ayat tadi Ali Imran dengan hadis Aisyah ini, padanya ada pelajaran wajibnya orang untuk berhati-hati, untuk waspada dari ahlul zair dan ahlul bid'ah, dari orang yang menyimpang, yang sesat dan ahlul bid'ah, dari orang-orang yang mengikuti al-muskilat, yang mengikuti masalah-masalah yang muskil, yang memang masih bermasalah, rumit. Itu yang diungkit-ungkit kata Imam Nawawi untuk fitnah dia maukan, sehingga orang ragu terhadap agamanya, ragu terhadap Qur'annya, terhadap sunnah nabinya. Ayat dan hadis, kata Nawawi, mengajarkan untuk wajib orang itu berhadar, berhati-hati, menjauh, tidak mengambil dari mereka. Kata Imam Ayyub rahimahullah dalam riwayat Ibnu Battah di Ibana dan yang lain, la a'lamul yawma ahadan min ahlil ahwa yuqasimu illa bil mutasyabih. Aku tidak ketahui satupun dari ahlul ahwa kecuali mereka itu mendebat, mempermasalahkan dengan yang mutasyabihat, dibenturkan olehnya perkara-perkara yang muhkam, yang sudah jelas, yang menjadi kesepakatan para a'immah salaf dari zaman sahabat, dibentur-benturkan dengan yang mutasyabihat. Tapi kan ayat beginilah, ini dengan hadis ini, masalah ini dibentur-benturkan sehingga yang dia maukan ini masalah diragukan. Untuk disepakati jelas menjadi akidah umat, ingin dia pudarkan. Artinya itu menjadi ciri dan sifat ahlul bid'ah. Kata Imam As-Sa'di, ayatun muhkamat, ayat-ayat yang jelas pendalilannya, jelas menunjukkan ke arah makna tertentu, tidak ada syubhat, tidak ada masalah padanya, wadih. Dan itu induk dari Al-Quran, dijadikan rujukan. Yang mutasyabihat dikembalikan ke yang muhkamat ini. Dan itu mayoritas Al-Quran muhkamat. Ada pula ayat-ayat Al-Quran itu yang Allah sebut mutasyabihat, yang masih samar, bikin rancuh maknanya di kalangan banyak orang karena pendalilannya itu masih global, tidak jelas seperti muhkamat, atau yang difahami orang bisa kepada makna arti yang tidak dimaukan di dalam ayat itu, bukan makna hakiki yang dikehendaki dalam ayat, yang segera orang ambil kesimpulan
yang cepat orang bisa simpulkan dari ayat itu bukan makna yang sebenarnya dalam ayat itu, mutasyabihat yang semacam ini. Yang jelas Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini, dalam hadis ini mengajarkan kepada seorang mukmin untuk berhati-hati dari orang-orang yang mengikuti yang mutasyabihat karena mereka ingin fitnah, ingin kesesatan. Mereka senang dengan penyimpangan pada dirinya, fitnah maupun pada orang yang mengikutinya. Jangan dipercaya, jangan diambil darinya ilmu, karena Rasul mengingatkan fahdharuhum, hati-hati kamu darinya. Dan itulah makna yang dikatakan Ibnu Sirin. Berhati-hatilah, perhatikan dari siapa kamu mengambil agamamu. Kalau terkait ayat dan hadis ini, jangan kepada orang-orang yang mengikuti mutasyabihat. Maka sekali lagi yang dikatakan Ibnu Sirin serupa dengan ayat-ayat Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makna yang sama. Begitu pula Allah sebutkan dalam surat An-Nahl 43, Al-Anbiya ke-7, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlu dzikir jika kalian tidak mengetahui. Allah memerintahkan untuk bertanya itu kepada ahlul ilm, orang-orang yang berilmu. Dikhususkan penyebutan mereka hanya tanya kepada orang-orang yang berilmu, berarti terkandung di dalam ayat larangan untuk bertanya kepada yang bukan ahlul ilm. Karena ayat memerintahkan tanya itu tidak kepada semua orang, tidak kepada sembarangan orang, tetapi khusus yang Allah sebut hanya ahli dzikir, ahlul ilm. Berarti terkandung di dalam ayat ini tersirat makna jangan kamu tanya agamamu, jangan kamu ambil dari orang yang dia bukan ahli ilmu. Itulah makna yang Ibnu Sirin katakan, perhatikan dari siapa kamu ambil agamamu, jangan kepada sembarangan orang. Berarti ayat Al-Anbiya ini mengajarkan kepada kita untuk intiqa. Intiqa itu milih-milih kepada orang yang kita bertanya dan mengambil ilmu darinya. Intiqa, milih-milih, layaknya kamu milih barang, ini saya ambil, ini enggak. Yang ketiga, firman Allah pula di dalam Az-Zumar 9, amman huwa qanitun ana al-lail sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab.
Apakah sama orang yang sholat di tengah malam, berdiri lama, khusyuk, sujud, berdiri, dia takut akhiratnya, mengharap rahmat Rabb-Nya. Katakan, apakah sama orang yang berilmu dan tidak berilmu? Hanyalah orang-orang yang berakal yang mau ingat. Ayat Allah jelaskan bahwa yang berilmu tidaklah sama dengan yang jahil. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, ayat ini merupakan muqabalah, dihadapkan atau diadu antara orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah dengan orang yang tidak menjalankannya. Ayat mengadu, artinya dihadapkan, nih bedanya antara orang yang alim dan yang jahil. Yang itu di akal sehat manusia jelas merupakan dua yang berbeda, bertolak belakang sama sekali. Yang ibadah taat dengan yang malas, yang alim dengan yang jahil, tolak belakang jauh 180 derajat. Maka tidaklah sama yang berpaling dari ketaatan, dari ibadah dengan orang yang tunduk, taat, ibadah kepada Allah. Bahkan tengah malam dia bangun, dia sholat, tahajud, qiyamul lail, ruku, dan yang seterusnya. Mereka pula Allah sifati takut terhadap akhiratnya, takut dari azab murka Allah, sangat berharap terhadap rahmat Allah sekaligus. Maka Allah katakan tidaklah sama. Katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan tidak berilmu tentang berilmu terhadap mengetahui Rabb mereka, mengetahui syariat agamanya dan hikmah serta rahasia yang Allah SWT inginkan dalam syariat ini, dalam perintah, dalam larangan. Yang berilmu seperti itu tentu tidaklah sama dengan yang tidak berilmu, tidak tahu menahu. Yang dalam cahaya beda dengan yang dalam kegelapan. Hanyalah orang-orang yang berakal sehat yang mau ingat. Mereka yang lebih mengutamakan yang lebih tinggi daripada yang rendah. Maka mereka lebih mengutamakan ilmu daripada kejahilan, lebih mengutamakan ketaatan daripada malas atau bahkan maksiat. Demikian sifat orang-orang yang berakal. Dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat jelas membedakan antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu, yang taat ibadah dengan yang tidak taat dalam ibadahnya, yang akan sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya perhatikan dari siapakah kamu mengambil agamamu. Dari orang yang tahu, berilmu, dari orang yang taat ibadah kepada Allah, ataukah sebaliknya. Di dalam hadis pula
dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallam berkata, "Inna bani Israil aftaraku ala 71 millah." Bani Israel terpecah menjadi 71 golongan. Wa taftariku ummati ala 73 millah. Kulluha finnar. Umatku sendiri terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka illa millatan wahidah, kecuali hanya satu golongan yang selamat. Faqila lahu mal wahida, ketika ditanya kepada beliau siapa itu, qala ma ana alaihi yauma wa ashabi. Beliau jawab, mereka yang meniru aku dan para sahabatku di hari ini. Ada diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lain. Kata Imam Ibnu Katsir, awal kebid'ahan, perpecahan di umat ini menjadi 72 kelompok yang Rasul ancam dengan neraka adalah fitnahnya kaum Khawarij dan asal muasal pergerakan mereka adalah urusan dunia. Ketika Rasulullah SAW membagikan ghanimah, harta rampasan dari perang Hunain, akal mereka yang rusak menilai ini tidak adil pembagian Rasulullah SAW. Seperti Dzul Khuwaisirah katakan, "I'dil fa innaka lam ta'dil." Adillah karena engkau tidak adil dalam pembagian ini. Ibnu Katsir katakan itu awal muawal. Pijakan mereka bertindak sebab yang memicu, yang menggerakkan adalah urusan dunia, bukan agama, bukan akhirat, tetapi harta benda, fulus. Makanya kata Syekhul Islam rahimahullah, setiap kebid'ahan muncul, setiap yang semisal Khawarij mempermasalahkan kekuasaan pemerintah, mereka bid'ahkan, mereka kafirkan, mereka perangi, memberontak, kudeta, dan yang semacam itu, sesungguhnya kata Syekhul Islam, dasar utama yang ada pada mereka adalah dunia, bukan agama, bukan urusan akhirat, urusan duniawi belaka. Kedoknya saja ditutup-tutupi dengan agama sebagai ingkarul mungkar, sebagai perjuangan melawan kedzaliman, memperjuangkan rakyat kecil atau rakyat lemah, syaitan. Intinya dunia yang membuat mereka iri terhadap kekuasaan yang ada pada mereka, para pemerintah. Makanya para ulama sebutkan terbukti di zaman Utsman radhiyallahu ta'ala. Ini orang kan yang Khawarij ini kan menyuruhkan
keadilan ya. Keadilan, Utsman nepotisme, gini. Memakai semuanya dari Bani Umayyah, sukunya sendiri, gini. Nggak adil dan seterusnya. Sampai mereka berhasil memprovokasi sedemikian rupa. Walhasil mereka kudeta, mereka masuk ke rumah Utsman, mereka bunuh Utsman radhiyallahu ta'ala an. Padahal ketika itu Utsman telah mengancungkan mushaf Al-Qur'anul Karim. Artinya kita selesaikan dengan Al-Qur'an, dengan kitab Allah ini. Mereka nggak peduli sudah. Mereka bunuh. Radhiyallahu ta'ala anhu syahidan. Padahal di situ ada istri Utsman. Aib kan? Kalau saja mereka punya agama, aib masuk rumah orang. Jangankan itu Utsman, sahabat Nabi yang mulia, Muslim awam saja, orang awam saja. Kalau itu kemudian di dalam rumahnya ada istrinya, ada anak perempuannya, aib dan jelek sekali. Orang yang punya agama, punya harga diri dan kehormatan nggak akan mau masuk dengan paksa ke rumah orang. Jelek. Tapi karena memang urusan dunia sudah, mereka abaikan semua itu. Bahkan salah satu yang membuat beberapa orang sadar kesesatan mereka ini, beberapa dari mereka dari tabi'in sempat terfitnah oleh Khawarij ini, sok menyuarakan keadilan, memperjuangkan ini. Tapi yang membuat mereka insaf dan sadar, ucapan mereka ketika di dalam rumah Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Ini sekarang mereka di dalam rumah. Dan namanya perempuan tentunya, dia tidak tahanlah melihat suaminya terbunuh ini, menangis ini, itu alhasil istri Utsman. Mereka lihat istri Utsman, mereka katakan betapa indah atau betapa besar pinggulmu, istri Utsman. Di situ tersentak mereka sebagian orang saleh. Terfitnah, mereka terbawa ini karena promosi dan propaganda yang sedemikian rupa oleh kaum Khawarij. Tapi begitu terucap ini, sadar mereka. Dari situ aku tahu bahwa mereka ini orang-orang fasik, ahlu dunia. Bukan karena agama, bukan. Kalau enggak apa yang ucapan ini? Kan enggak sebanding. Tidak sebanding dengan perjuangannya dalam tanda kutip, tidak sebanding dengan kegigihannya melawan kezaliman ini. Berarti kan semestinya orang-orang yang sangat taat, orang-orang yang sangat peduli dengan agamanya, kan begitu. Nyatanya ucapannya seperti itu kepada perempuan, bahkan istri orang. Dari situ aku tahu mereka ini orang-orang bejat, orang-orang fasik, dan nggak bisa dipercaya sudah. Dunia itu yang menggerakkan mereka. Manasib yang memprovokasi mereka, yang memicu mereka, yang mendorong mereka untuk bergerak, berbuat ini itu dunia. Kecemburuan dunia, kecemburuan sosial, harta benda, kekuasaan, dan semisalnya sudah dunia. Bukan karena Allah, bukan karena akhirat, bukan karena agamanya. Kalau tidak seperti itu perbuatan mereka, tidak seperti itu sikap dan kata-katanya. Ibrah bagi orang yang mau mengambil pelajaran.
Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula kalau kita mengamati hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, kita skors untuk jedah salat, insyaallah akan kita lanjutkan selesai salat zuhur. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam.